Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen Filsafat Dakwah, Ibu Dr. Umi Halawati, dan teman-teman 4 KPA yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat menyaksikan bersama-sama presentasi Filsafat Dakwah dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Maulana Ibrahim, Arina Konita, Mursito Al-Hifani, dan saya sendiri Undang Rizky Nuruddin. Di sini kelompok 3 nantinya akan menjelaskan tentang pertama, pengertian filsafat dakwah, yang kedua, objek filsafat dakwah, ketiga, kedudukan filsafat dakwah, dan terakhir, peranan filsafat dakwah. Baik, langsung saja saya akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian filsafat dakwah yang akan dibawakan atau disampaikan oleh saya sendiri. Baik, kita langsung saja ke materinya. Kami dari kelompok 3 mengutip dari bukunya Filsafat Dakwah karya Abdul Basit MAG. Yaitu beliau menyebutkan bahwa filsafat dakwah adalah cabang dari ilmu dakwah yang membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah dalam sistem ajaran Islam dan kehidupan manusia. Membahas objek filsafat dakwah berarti kita sama saja membahas fokus yang akan menjadi kajian dalam filsafat dakwah. Mari kita ulik secara bersama-sama. Immanuel Kant pernah mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan yang menjadi pangkal pokok segala pengetahuan yang tercangkup. Di dalamnya terdapat 4 persoalan. Yang pertama, apa yang dapat diketahui? Jawabannya yaitu metafisika. Yang kedua, apa yang seharusnya diketahui? Jawabannya etika. Yang ketiga, sampai di mana harapan kita? Jawabannya yaitu agama. Dan yang terakhir, apakah itu manusia? Jawabannya antropologi. Itu keempat persoalan yang sempat dimunculkan oleh Immanuel Kant. Mari kita ulik secara bersama tentang pengertian dari filsafat. Filsafat adalah ilmu yang istimewa yang dimana menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Karena masalah-masalah tersebut yang termaksud itu di luar atau di atas jangkauan ilmu pengetahuan biasa yang dimiliki oleh manusia. Dalam arti praktis, filsafat mengandung arti alam berpikir atau alam pikiran. Sedangkan berfilsafah ialah berpikir secara mendalam atau radikal, atau dengan kata lain bersungguh-sungguh sampai ke akar-akarnya terhadap suatu kebenaran, atau dengan kata lain bersifat mengandung arti mencari kebenaran atas sesuatu. Ini kita langsung ke yang pengertian kedua, yaitu dakwah. Kata dakwah adalah derivasi dari bahasa Arab, yaitu dakwah. Kata kerjanya da'a, yang berarti memanggil, mengundang, atau mengajak. Di sini definisi dari dakwah dari literatur yang ditulis oleh pakar-pakar dakwah. Dari sini kelompok 3 mengambil dua Ada dua tokoh filsuf Islam, yaitu yang pertama dari Abu Bakar Aceh tahun 1971. Beliau menyebutkan dakwah adalah perintah mengadakan seruan kepada sesama manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah yang benar dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Itu pendapat dari Abu Bakar Aceh. Yang kedua, di sini juga ada salah satu tokoh yang sangat terkenal filsuf Islam, yaitu Syekh Muhammad Al-Khadir Husain Beliau juga menyebutkan bahwa pengertian dari dakwah adalah menyeru manusia kepada kebajikan dan petunjuk, serta menyuruh kepada kebajikan dan melarang kemungkaran, agar mendapat kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Itu pengertian dakwah menurut Syekh Muhammad Al-Khadir Husain. Baik, langsung saja kita beranjak ke materi yang kedua, yaitu tentang objek filsafat dakwah yang nantinya akan disampaikan oleh rekan saya Mursito Al-Hifani. Kepada Mursito Al-Hifani, saya persilahkan.
Selanjutnya, objek filsafat dakwah. Objek kajian dalam keilmuan maupun filsafat dakwah adalah objek material dan objek formal. Objek material adalah lapangan penyelidikan suatu cabang ilmu, sedangkan objek formal adalah sudut tertentu yang menentukan suatu macam ilmu yang membedakan antara ilmu satu dengan ilmu yang lain. Yang pertama ada objek kajian material. Menurut Dr. Andes Suisyanto, objek material filsafat dakwah adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada yang berkaitan dengan dakwah, baik berkaitan dengan ajaran dakwah maupun perbuatan manusia yang berhubungan dengan dakwah. Objek kajian material filsafat dakwah adalah manusia, Islam, Allah, dan lingkungan atau dunia. Filsafat dakwah mencoba melihat proses interaksi antar manusia yang menjadi objek atau dai dan objek mad'u dalam proses dakwah. Islam sebagai pesan dakwah dan lingkungan di mana manusia akan menerapkan dan mengenalkan nilai-nilai Islam serta Allah menurunkan Islam dan memberikan ACC atau takdirnya yang menyebabkan terjadinya perubahan keyakinan, sikap, dan tindakan. Objek material dakwah menurut penjelasan Cik Hasan Bisri adalah unsur substansial ilmu dakwah yang terdiri dari 6 komponen, yaitu dai, mad'u, metode, media, dan tujuan dakwah. Yang kedua ada objek kajian formal. Menurut Dr. Andes Suisyanto, objek formal filsafat dakwah adalah usaha untuk mendapatkan pemahaman yang sedalam-dalamnya sesuatu yang berkaitan dengan penyampaian ajaran Islam kepada umat Islam dengan cara pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya baik secara praktis maupun teoritis. Objek formal ilmu dakwah secara terperinci dapat dipahami sebagai problematika yang timbul dari unsur-unsur yang dimaksud adalah doktrinisasi Islam atau DI. Dai yaitu D, tujuan dakwah itu TD, dan mad'u adalah objek atau M. Problem yang terjadi antar unsur-unsur tersebut disebut objek formal dakwah yang dapat dijadikan rujukan sebagai sumber ilmunya secara tertentu dari macam-macam sumber tersebut. Baik, terima kasih kepada Mursyid Al-Hifani yang telah menjelaskan tentang materi yang kedua. Selanjutnya materi ketiga tentang kedudukan dari filsafat dakwah yang nantinya akan disampaikan oleh rekan saya Arina Konita. Kepada Arina Konita dipersilakan. Selanjutnya ada kedudukan filsafat dakwah, yakni kedudukan filsafat dakwah dalam kehidupan manusia, yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan arti pengetahuan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Kedudukan filsafat dakwah menurut Syukriyadi Sambat adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan landasan dan sekaligus menggerakkan proses dakwah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah secara objektif proporsional. Yang kedua, melakukan kritik dan koreksi proses dakwah Islam dan sekaligus mengevaluasinya. Terima kasih kepada Arina Konita yang telah menjelaskan tentang kedudukan filsafat dakwah. Baik, langsung saja kita materi terakhir, yaitu tentang peran filsafat dakwah yang akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad Maulana Ibrahim. Kepadanya dipersilahkan. Peran filsafat dakwah. Kehidupan filsafat dalam kehidupan manusia yang memberikan pengertian kesadaran kepada manusia akan arti kehidupan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Filsafat sebagai pembantu dakwah. Bagaimana hubungan antara filsafat dengan dakwah? Filsafat sering digunakan oleh para juru dakwah sebagai alat untuk media keyakinan agama untuk membela keyakinan agama sendiri. Istilah yang tepat untuk aktivitas membela yakni keagamaan secara filosofi. Filsafat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti siapakah manusia, apakah manusia dengan sendiri atau ada yang mengadakan. Setelah ilmu memisahkan diri dari filsafat, peran filsafat adalah melakukan relevasi terhadap ilmu sehingga menjadi filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan bagian dari etimologi filsafat pengetahuan secara spesifik mengkaji hakikat ilmu.
pengetahuan ilmu ilmiah. Filsafat ini menelaah secara filsafati beberapa aspek mengenai hakikat ilmu, yaitu aspek etimologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek yaitu yang mengadakan jenis pengetahuan yang satu dari pengetahuan lainnya, terutama filsafat dakwah. Terima kasih kepada para pemateri, rekan-rekan saya dari kelompok 3 yang telah menjelaskan materi tentang pengertian filsafat dakwah, kedudukan filsafat dakwah, sampai dengan peran filsafat dakwah. Maka dari itu, semoga dari presentasi yang telah kita dari kelompok 3 sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.